Pada satu sisi, Mayor Jenderal Siswondo Parman adalah sosok militer yang tegas. Dia adalah penentang PKI yang paling keras. Tapi di sisi lain, darahnya sendiri terkait erat dengan petinggi partai itu. Kakak kandungnya, Insinyur Sakirman, adalah anggota Politbiro PKI. Hubungan mereka unik seperti perbenturan dua kutub. Persaudaraan di satu sisi, pertentangan ideologi di sisi lainnya. Ketika Sakirman aktif dalam PKI dan pernah terlibat dalam pemberontakan Madiun 1948, nama S. Parman tetap di lingkaran militer Republik. Dia menolak ideologi yang diyakini oleh kakaknya itu. Paradoksnya, S. Parman yang dikenal sebagai perwira intelijen handal akhirnya menjadi korban penculikan oleh kelompok ideologi yang dianut oleh kakaknya. Diculik pada dini hari 1 Oktober 1965 oleh pasukan G30S dan tubuhnya ditemukan di lubang buaya. Sementara Sakirman sebagai kakak yang pernah memegang posisi penting di PKI, setelah peristiwa itu nasibnya juga tragis. Sakirman ditangkap waktu bersembunyi di rumah seorang fotografer Cina di Solo pada bulan Oktober 1965, dan dia ditembak oleh militer waktu mencoba melarikan diri. Siswondo Parman lahir 4 Agustus 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Sebagai anak ke-6 dari 11 bersaudara, ayahnya, Kromo Diharjo, berdagang, ibunya, Marinah, seorang ibu rumah tangga. Keluarga ini cukup mapan sehingga mampu memberi akses pendidikan Belanda kepada Parman kecil. Suparman bisa mengenyam pendidikan hingga level tinggi pada masa kolonial Belanda. Setelah lulus dari Holland Inland School di Wonosobo, Parman hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah di Mulo School. Tahun 1937 adalah tahun ujian baginya. Ayahnya meninggal, dan dia terpaksa ikut membantu ibunya untuk berdagang sehingga pendidikannya sempat tertunda 2 tahun. Tetapi Parman tidak menyerah. Dia melanjutkan sekolahnya ke AMS atau setara dengan SMA ketika itu. Kemudian dia memasuki sekolah kedokteran di Stovia di Jakarta. Tetapi invasi Jepang pada tahun 1942 memaksa banyak institusi pendidikan ditutup dan diambil alih, termasuk sekolah kedokteran. Studi kedokteran Parman tidak pernah rampung. Era penjajahan Jepang menciptakan tikungan karir bagi S. Parman. Dari semula hendak menjadi dokter, S. Parman akhirnya masuk ke dunia militer. Suatu hari, setelah kembali ke Wonosobo dan sedang mengunjungi Cilacap, S. Parman direkrut oleh pasukan Kempeitai atau polisi militer Jepang. Dia diangkat menjadi penerjemah. Ketika itu, Parman memang sudah menguasai bahasa Inggris. Awal tahun 1949, Parman turut bergerilya menghadapi agresi militer II Belanda. Setelahnya, Parman ditugaskan menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. Saat itulah, Parman berhasil mengungkap dan menggagalkan rencana Angkatan Perang Ratu Adil pimpinan Raymond Westerling masuk ke Jakarta. Pada Maret 1950, dia diangkat menjadi Kepala Staf G. Parman kemudian dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Militer pada tahun 1951. Sekembalinya dari Amerika, Parman bertugas di Kementerian Pertahanan. Pada masa inilah, S. Parman terlibat dalam sekelompok perwira yang mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen. Kejadian ini terjadi pada 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut membuat posisi politik Angkatan Darat merosot di mata sipil dan di internal mereka sendiri. Hampir terjadi perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat. Setelah Ahmad Yani menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat dengan posisi sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, Parman dijadikan asisten 1 intelijen. Sejak menjabat posisi penting dalam intelijen Angkatan Darat itu, ia punya akses ke laporan-laporan rahasia PKI. Dia mengetahui bagaimana aktivitas PKI. Dia juga mempelajari bagaimana potensi penyusupan PKI dan rencana-rencana politiknya PKI. Salah satu operasi intelijen yang paling menonjol ketika itu adalah pemantauan wacana Angkatan Kelima yang dicetuskan oleh PKI.
Angkatan kelima adalah ide untuk mempersenjatai buruh dan tani guna memperluas kekuatan politik dan ideologis di luar struktur militer formal. Parman tidak hanya menolak secara lisan tapi juga melaporkan potensi bahaya dan kemungkinan implikasinya kepada Komando Angkatan Darat dan Presiden. Karena itu, ia dianggap sebagai salah satu orang yang menghambat agenda PKI. Dalam seminar Angkatan Darat di Bandung pada April 1965, S. Parman cukup vokal dalam membahas posisi Angkatan Darat terhadap PKI dan pemerintah. Ia bersama perwira lainnya berusaha untuk mengangkat isu keamanan nasional. Posisi Angkatan Darat jelas konfrontasi dengan PKI. Karena posisi intelijennya, Parman dipercaya mengetahui banyak rahasia mengenai struktur dan rencana PKI, termasuk isu politik Dewan Jenderal. Tuduhan bahwa sejumlah perwira Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan presiden. Beberapa arsip menyebutkan bahwa pihak PKI memasukkan namanya dalam daftar para perwira yang akan dilenyapkan karena dianggap sebagai ancaman. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, rumah Jenderal S. Parman di Menteng didatangi puluhan orang pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Serma Satar. Malam itu, ia dan istrinya Sumi Rahayu masih terjaga karena kebiasaan mereka setiap malam Jumat tidak tidur sebelum tengah malam. Sesaat sebelumnya, keduanya sempat dikejutkan oleh banyaknya burung gereja dan burung seriti yang masuk ke ruang tamu. Dalam mitos Jawa, kemunculan burung seriti sering dianggap pertanda musibah. Parman sempat menyinggung firasat buruk itu namun memilih mengabaikannya lalu beristirahat. Sekitar pukul 4 dini hari, suasana sunyi pecah oleh suara kendaraan truk tentara yang berhenti di depan rumah mereka. Derap kaki prajurit yang berhamburan membuat Parman terbangun. Awalnya ia mengira hanya segerombolan perampok, namun dia segera sadar yang datang adalah pasukan Cakrabirawa. Jenderal Parman sendiri sempat terheran. Kepada Parman, pasukan Cakrabirawa ini mengaku datang atas perintah Presiden Soekarno untuk menjemputnya. Tanpa banyak curiga, Parman berganti pakaian dinas. Sebelum berangkat, ia sempat meminta istrinya untuk menghubungi Letnan Jenderal Ahmad Yani. Namun permintaan itu terdengar oleh pasukan penculik. Negara genting, Pak. Telepon langsung dirampas dari tangan istri sang jenderal. Bapak Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, Loh, kok telepon saya diputus? Mas, Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Parman lalu digiring ke lubang buaya tempat para perwira Angkatan Darat lainnya ditahan. Di lokasi itu, S. Parman disebut-sebut dipaksa menandatangani sebuah dokumen pernyataan yang mengakui keberadaan Dewan Jenderal. Tuduhan yang sejak lama dilontarkan PKI untuk melemahkan posisi Angkatan Darat. Parman menolak keras menandatangani dokumen tersebut.
Jenderal S. Parman kemudian dieksekusi bersama R. Suprapto, Sutoyo, dan bersama satu korban salah tangkap, Pierre Tendean. Keempat perwira ini masih hidup saat diculik. Nyawa mereka dipungkasi di kawasan Lubang Buaya pada subuh itu. Malam 30 September 1965, Mayor Jenderal Raden Suprapto tidak bisa tidur karena merasa tidak nyaman sebab siang harinya baru saja melakukan pencabutan gigi. Karena tidak bisa tidur, sang jenderal kemudian membuat sebuah lukisan sketsa untuk Museum Perjuangan di Yogyakarta. Dalam salah satu adegan di film Pengkhianatan G30 SPKI, Nyonya Yulia, istri sang jenderal, nampak bingung melihat gambar yang dilukis suaminya karena dianggap aneh. Sang istri pun berkomentar, "Kok kayak kuburan?" Masih sakit, Mas? Kok malah nanya? Mau minta apa? Kalau masih sakit, buat tidur. Kok malah bekerja? Justru karena sakit ini ndak bisa tidur. Hisap cangklong saja ndak bisa. Tidurlah situ dulu. Gambar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan toh? Suprapto tidak menyadari di saat yang sama, pasukan-pasukan yang akan melakukan penculikan terhadap dirinya sedang bersiap-siap di Lubang Buaya. Dan dia juga tidak sadar bahwa nyawanya terancam pada subuh itu ketika para serdadu-serdadu itu menggedor pintu rumahnya sekitar jam 4.30 pagi. Bahkan dia sendiri yang membukakan pintu karena rumahnya tidak dijaga pengawal dan ajudan. Para prajurit yang datang itu berseragam Resimen Cakrabirawa yang berkekuatan 1 peleton. Pasukan ini terdiri dari 2 regu. Regu pertama dipimpin Serka Sulaiman, sedangkan regu kedua dipimpin oleh Serda Sukiman. Suprapto terkejut dan menanyakan apa keperluan pasukan ini menyambangi rumahnya pagi-pagi buta seperti itu. "Bapak dipanggil untuk menghadap presiden sekarang juga," jawab Komandan Regu 1 Serka Sulaiman. "Kalau begitu saya berganti pakaian terlebih dahulu," sahut sang jenderal. Namun dijawab dengan keras oleh salah satu prajurit bahwa dia tidak perlu berganti pakaian dan harus menghadap kepada presiden sekarang juga. Panggil presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Jalan, Jenderal. Masuk. Masuk, Bu. Masuk.
Istri dan anak-anak Suprapto yang terbangun hanya bisa tertegun melihat ayah mereka dikawal pergi dengan hanya mengenakan piyama dan sarung bercorak kotak-kotak. Jenderal Suprapto tidak sempat pamitan pada istri dan anak-anaknya. Mereka masih sempat melihat para prajurit itu memberi hormat kepada sang jenderal sebelum membawanya pergi dengan truk. Dan itu adalah momen terakhir kalinya keluarga ini melihat sang ayah. Suprapto adalah salah satu jenderal yang ditangkap hidup-hidup oleh pasukan penculik. Selain Suprapto, Brigjen Sutoyo Siswamiharjo dan Maijen S. Parman juga ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke lubang buaya. Di sana mereka dipaksa menandatangani pernyataan bahwa isu Dewan Jenderal itu memang benar adanya. Para jenderal yang ditangkap ini akhirnya juga dibunuh dan dimasukkan ke sumur tua bersama 3 jenderal lainnya yang telah gugur dan seorang perwira pertama. Saat diculik pasukan Cakrabirawa, Jenderal Suprapto nampak begitu tenang dan tak menunjukkan raut ketakutan. Tentu saja sang jenderal bisa tetap tenang menghadapi situasi genting seperti apapun. Dia sudah kenyang mengalami pertempuran pada perang kemerdekaan. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, Suprapto sedang berada di Cilacap. Semangat revolusi yang berkobar membuat dirinya aktif melucuti tentara Jepang. Dia kemudian dipercaya menjadi Kepala Bagian 2 Divisi 5 dengan pangkat Kapten. Saat itu Kolonel Sudirman yang membentuk dan menjadi Komandan Divisi 5 tersebut. Ketika pertempuran Ambarawa yang legendaris itu berkobar, Suprapto ikut dalam pertempuran melawan pasukan Inggris tersebut. Saat Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR, Suprapto diangkat menjadi ajudannya. Jabatan ajudan Sudirman kemudian dilepaskan Suprapto pada tahun 1948 karena dia diangkat menjadi Kepala Bagian 2 Markas Komando Jawa yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Di sini mereka bahu-membahu menghadapi agresi Belanda kedua. Nasution sendiri adalah kawan lama Suprapto karena mereka pernah sama-sama menjadi taruna Akademi Militer Belanda di Bandung. Tapi Suprapto tidak menyelesaikan pendidikan militernya karena Jepang keburu menduduki Indonesia. Kedekatannya dengan Nasution dan Sudirman membuat dirinya mampu menyatukan perbedaan pendapat antara kedua pemimpin militer itu. Dia menjadi perantara antara Nasution dan Sudirman. Tak lama kemudian, dia dipercaya menjadi Kepala Staf Divisi 2 yang membantu Gubernur Militer Gatot Subroto. Tahun 1949, Suprapto diangkat menjadi Kepala Staf Teritorium 4 di Ponorogo dan pangkatnya naik menjadi Letnan Kolonel. Kemudian dia dipindahkan ke Jakarta untuk memegang posisi Kepala Bagian 2 Staf Umum Angkatan Darat. Kemudian menjadi Asisten 1 Kasat dan sempat dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Pada saat peristiwa 17 Oktober 1952, Suprapto termasuk dalam perwira-perwira yang meminta Presiden Soekarno untuk membekukan parlemen. Karena peristiwa itu, dia dan Nasution dicopot dari jabatannya masing-masing. Wakil Kasat kemudian diserahkan Suprapto kepada Kolonel Zulkifli Lubis. Dia kemudian dipindahkan ke Kementerian Pertahanan dan menjadi pembantu menteri. Meski pangkatnya sudah naik menjadi kolonel, tapi Suprapto baru mendapat jabatan mentereng beberapa tahun kemudian. Tepatnya 1 Januari 1956, ketika dia diangkat menjadi Sekretaris Gabungan Kepala Staf. Pada tahun 1959, Suprapto ditunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Nasution untuk memimpin tim pemeriksa Markas Besar Angkatan Darat. Tim ini dibentuk untuk memeriksa Panglima di Ponorogo, Kolonel Soeharto yang terlibat kasus penyeludupan gula. Tim ini dibentuk Suprapto dengan anggota S. Parman, M.T. Haryono, dan Sutoyo Siswamiharjo.
Mereka adalah para perwira yang punya latar belakang sebagai intelijen, jaksa militer, dan polisi militer. Para perwira ini nantinya menjadi korban penculikan Cakrabirawa pada subuh 1 Oktober 1965. Waktu terbatas, Jenderal. Tiarap! Nani awas! Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Jalan Sumeneb Menteng, Jakarta pada dini hari 1 Oktober itu sunyi temaram. Seisi rumah Brigjen Sutoyo Siswomiharjo sudah terlelap ketika tiba-tiba terdengar suara raungan truk di luar rumah sang jenderal. Lampu-lampu dari truk militer pasukan tak dikenal itu menerangi jalan di depan rumah Jenderal Sutoyo. Langkah-langkah kaki tentara terdengar berderap memasuki pekarangan rumah sang jenderal. Sekelompok serdadu dari gerakan 30 September yang dipimpin Sersan Mayor Surono berhasil masuk ke dalam rumah sang jenderal melalui garasi samping. Mereka membentak pembantu di dalam rumah untuk meminta kunci lalu masuk ke dalam rumah. Sang jenderal sadar bahwa sesuatu yang buruk bakal segera terjadi. Semua orang rumah pun terbangun, termasuk anaknya Nani Nurrahman Sutoyo yang bingung sekaligus ketakutan. Dari kolong tempat tidur, ia mendengar orang-orang kasar itu berbuat onar. Barang-barang di ruang tamu dihancurkan satu persatu. Suara ayahnya Sutoyo Siswomiharjo terdengar samar-samar, beradu argumen dengan para prajurit yang mengaku sebagai pengawal presiden. Para serdadu rendahan itu memaksa ayah Nani untuk ikut karena dipanggil presiden. Sang jenderal tidak percaya bagaimana mungkin presiden memanggil dirinya di subuh buta itu. Tapi Sutoyo memilih tidak melawan demi melindungi keluarganya dan menghindari situasi yang lebih parah. Dengan tenang, ia mengikuti perintah orang-orang yang mengaku sebagai anggota Cakrabirawa itu. Sang jenderal yang kala itu hanya mengenakan piyama motif batik keluar dari rumahnya. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah subuh terakhirnya. 2 hari kemudian, Brigadir Jenderal yang juga lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 28 Agustus 1922, Sutoyo Siswomiharjo menjalani masa muda dengan pendidikan yang terstruktur. Sebelum invasi Jepang pada tahun 1942, ia menempuh pendidikan di HIS dan AMS di Semarang. Di masa pendudukan Jepang, ia melanjutkan studi di Kenko Gakuin atau Balai Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta. Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai pegawai menengah di Kabupaten Purworejo, tapi kemudian dia memilih mengundurkan diri. Ketika proklamasi kemerdekaan digaungkan, Sutoyo ikut bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat. Pada 5 Oktober 1945 ketika BKR resmi bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat, Sutoyo yang saat itu sudah berpangkat Letnan II memilih mengabdi di polisi tentara. Ini adalah langkah pertamanya yang membuka jalan bagi karir militernya. Pada Januari 1946, ia sudah menjadi Letnan I dan diangkat sebagai Ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Divisi 5. Perjalanannya sebagai ajudan inilah yang menjadi cetakan penting bagi kepemimpinan Sutoyo. Nani, putrinya, menyebutkan bahwa ayahnya menyerap keyakinan Gatot Subroto bahwa semua prajurit memiliki potensi. Ia paling tahu persis bagaimana cara menggerakkan pasukannya. Sutoyo juga dikenal selalu memberi contoh dengan hidup sederhana. Karir Sutoyo terus menanjak, mengombinasikan pengalaman di medan tempur dengan kecakapan birokrasi.
Setelah mengabdi sebagai ajudan Gatot Subroto, ia kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Organisasi Polisi Tentara Resimen 2 Purworejo dengan pangkat Kapten. Selama masa itu, ia terlibat dalam 2 peristiwa krusial yang menguji keberaniannya, yakni penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948 dan juga pertempuran gerilya melawan agresi militer 2 Belanda yang menduduki Yogyakarta pada Desember 1948. Setelah pengakuan kedaulatan, pengalaman tempurnya beralih ke ranah birokrasi yang lebih tinggi. Pasca perjanjian Rumroyen pada April 1949, ia menjabat sebagai Kepala Staf Batalion Korps Polisi Militer di Yogyakarta. Pada tahun 1950, ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Korps Polisi Militer dengan pangkat Mayor. Perjalanan karirnya tidak hanya di dalam negeri. Pada tahun 1955 hingga 1956, ia dipercaya sebagai asisten atase militer di Kedutaan Besar Indonesia di London. Sepulangnya dari London, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1959. Titik balik penting datang pada tahun 1961 saat ia naik pangkat menjadi kolonel dan diserahi jabatan sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Di masa yang sama, Sutoyo juga menjabat sebagai Direktur Akademi Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer. Di tengah posisinya yang strategis ini, Sutoyo dipercaya oleh Menko Hankam, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdul Haris Nasution untuk membantunya dalam menjalankan Operasi Budi. Operasi Budi adalah program penting untuk memberantas korupsi di lingkungan militer dan pemerintahan yang sangat meresahkan pada awal tahun 1960-an. Kerja keras Sutoyo dan timnya berbuah manis. Mereka berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 11 miliar rupiah. Nasution sendiri sangat terkesan dan memuji jasa Sutoyo dalam menyusun program ini. Atas dedikasinya, pada tahun 1964, Sutoyo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Sayangnya, Operasi Budi tidak bertahan lama. Presiden Soekarno membubarkannya karena dianggap mengganggu prestisnya, sebuah alasan yang mengakhiri upaya serius pemberantasan korupsi di masa itu. Kamis malam 30 September 1965, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo baru pulang larut malam dari rapat besar di Gelora Bung Karno yang juga dihadiri oleh Presiden Soekarno. Setibanya di rumahnya di Jalan Sumeneb, anak-anaknya sudah terlelap. Namun, sekitar pukul 4 dini hari, mereka terbangun karena suara gaduh dan langkah sepatu tentara di depan rumah mereka. Dari jendela terlihat sekelompok prajurit berbaret merah bata. Itu adalah baret pasukan Cakrabirawa. Sebagian pasukan masuk dari pintu depan, lainnya lewat pintu belakang sambil menodong para pembantu untuk menyerahkan kunci rumah. Dengan kunci itu, mereka membuka pintu-pintu dan masuk sampai ke ruang tengah. Tak lama, pintu kamar depan digedor keras. Dari dalam, Brigjen Sutoyo bertanya, "Siapa?" Lalu dijawab, "Pak Toyo, lekas buka pintu, Bapak dipanggil Presiden." Tanpa curiga ia membuka pintu dan masih memakai baju tidur batik. Saat itu juga ia langsung diapit dan ditodong oleh senjata. Prajurit penculik itu kemudian membawanya keluar kamar dan menyerahkannya kepada komandan peleton. Tanpa perlawanan, Sutoyo digiring keluar rumah. Di dalam rumah, anak-anaknya berusaha mengunci pintu kamar. Tapi sebuah bayonet tiba-tiba menembus daun pintu kamar putrinya. Sesaat setelah Sutoyo dibawa pergi, keluarganya mencoba mencari pertolongan lewat telepon, tapi sambungan telepon sudah diputus. Istri sang jenderal lalu mencoba menelpon dari rumah tetangga, termasuk mencoba menghubungi Jaksa Agung Sutardio, tapi tidak berhasil. Menurut catatan Rum Ali, penculikan itu dilakukan satu peleton pasukan Cakrabirawa di bawah Sersan Mayor Surono. Penyerbuan berlangsung sangat cepat karena rumah para jenderal umumnya tanpa pengawalan, berbeda dengan kediaman Jenderal Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Sementara itu, Sutoyo dibawa ke sebuah markas di Lubang Buaya. Ia tidak langsung dibunuh.
Bersama Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, dan Letnan 1 Pierre Tandean, Sutoyo diintimidasi di Lubang Buaya hingga akhirnya gugur di sana. Jenazah Jenderal Sutoyo Siswa Miharjo dan ke-6 jenderal lainnya baru ditemukan pada 3 Oktober 1965 di dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Mayor Jenderal. Mayor Jenderal Ahmad Yani diangkat Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 23 Juni 1962. Dia menggantikan Jenderal Nasution yang mulai tidak sejalan dengan Presiden Soekarno. Pangkat Yani kemudian naik 1 tingkat menjadi Letnan Jenderal. Sementara Nasution kemudian mendapat posisi yang lebih tinggi. Pada hari yang sama dirinya dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata, jabatan yang terdengar mentereng, setara dengan Panglima Angkatan Bersenjata, namun tidak memiliki wewenang komando, hanya mengurusi administrasi saja. Sebelum mengangkat Ahmad Yani, Soekarno telah meminta Nasution untuk memberikan sejumlah nama pengganti yang diusulkan. Awalnya Nasution mengajukan Letjen Gatot Subroto sebagai penggantinya. Namun pada awal Juni 1962, Gatot meninggal dunia karena serangan jantung. Nasution kemudian memberikan beberapa nama perwira tinggi TNI Angkatan Darat, namun semuanya ditolak oleh Soekarno. Kemudian Yani akhirnya masuk dalam daftar kedua. Presiden langsung menyetujui. Meski Yani terbilang masih junior dibandingkan dengan nama-nama pada pengajuan sebelumnya. Di mata istana, Yani punya prestasi gemilang dan mentereng. Dia sukses menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera pada tahun 1958. Saat itu Yani memimpin pemberangusan PRRI dengan sandi Operasi 17 Agustus di Padang. Sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Yani bertugas sebagai Kepala Staf Gabungan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat pada Operasi Trikora. Saat itu dirinya berpangkat Mayor Jenderal. Soekarno senang dengan sosok Ahmad Yani. Saat Operasi Trikora, hampir setiap saat Ahmad Yani rapat dengan Soekarno di Istana Negara. Soekarno menyukai Yani karena dia pandai membawa diri, pintar berbicara dan berwibawa, dan yang pasti perlente, sesuai dengan gaya lifestyle Soekarno yang selalu tampil necis dan dandy. Soekarno sangat menyenangi sang jenderal. Setelah diangkat menjadi Kasat, hubungan keduanya semakin akrab. Soekarno sering mengajak Yani dalam kunjungan kepresidenan ke berbagai daerah. Dia juga selalu diajak berdiskusi mengenai berbagai urusan politik oleh Soekarno. Jenderal Yani sendiri adalah seorang tentara yang sangat anti komunis, sama seperti Jenderal Nasution. Mereka khawatir akan kedekatan Soekarno dan PKI yang semakin hari semakin intens. Namun, cara Yani dan Nasution dalam mengkritik Soekarno jauh berbeda. Jika Nasution terlalu berterus terang menentang kebijakan-kebijakan Soekarno, lain halnya dengan Yani.
Yani memperlakukan Soekarno sebagai seorang bapak yang bisa berbuat salah namun tidak boleh ditentang secara terbuka. Pembawaan diri Yani yang luas ini diyakini dapat mengambil hati Soekarno, dan pelan-pelan Yani bisa mempengaruhi Soekarno untuk dapat mengerem laju komunis yang saat itu pengaruhnya semakin membesar. Nasution menaruh harapan kepada Yani. Dia diharapkan bisa tetap menentang komunis sekaligus mengambil hati Soekarno. Kemudian memang Yani menjadi jenderal kesayangan dari Soekarno. Kedekatan Yani dengan Soekarno membuat hubungannya dengan Nasution menjadi berjarak. Semakin banyak pertentangan antara keduanya, kecuali satu, melawan PKI. Ada beberapa peristiwa yang memicu konflik dan ketegangan antara Yani dan Nasution. Salah satunya saat Lembaga Pemberantasan Korupsi, panitia retooling aparatur negara yang dipimpin Nasution semakin dalam masuk ke Angkatan Darat. Namun ketegangan itu akhirnya bisa terselesaikan setelah Soekarno turun tangan. Tapi kemudian hubungan Yani dan Soekarno mulai merenggang sejak munculnya isu Dewan Jenderal. Isu ini tak lepas dari dokumen Gilchrist yang kemudian dipropagandakan PKI dan Subandrio sebagai rencana kudeta para jenderal Angkatan Darat. Namun belakangan dokumen itu terbukti palsu. Yani yang semula akrab dengan Soekarno akhirnya berpisah jalan. Yani menolak ide Nasakom seperti juga Bung Hatta dan Nasution. Selain itu, dia juga menolak pembentukan angkatan kelima yang digagas PKI dan Bung Karno. Aidit mulai berkonfrontasi keras dengan Ahmad Yani ketika Yani dengan jelas-jelas menentang permintaan Partai Komunis itu untuk mempersenjatai kaum buruh dan tani sebagai angkatan kelima. Puncak kerenggangan Yani dan Soekarno pun terjadi. Akhirnya Soekarno berencana akan menggantikan Yani dengan Jenderal Mursid. Pada sore 29 September 1965, Soekarno sendiri sudah bertanya ke Mursid soal kesediaannya menggantikan Yani. Namun pergantian kasat antara Yani dan Mursid itu tidak pernah terjadi. Subuh 1 Oktober 1965, rumah Yani disatroni pasukan Pasopati. Jenderal Yani gugur ditembak senapan mesin ringan Thompson yang dimuntahkan oleh Serda Giadi. Setelah diberondong oleh Cakrabirawa, Yani bahkan masih sempat menanyakan kondisi Soekarno. Itu menunjukkan betapa dekatnya Yani dengan Soekarno. Kata-kata terakhir Jenderal Yani itu diceritakan sang istri Yayu Rulia Subandiah dalam buku yang ditulis tahun 1981, Ahmad Yani Sebuah Kenang-kenangan. Setelah kejadian subuh berdarah 1 Oktober itu, perlahan tapi pasti kekuasaan Soekarno pun ikut luruh. Pelan-pelan kekuasaannya berpindah ke tangan Soeharto. Pada 7 Oktober 1966, Soekarno ziarah ke makam Yani dan para jenderal pahlawan revolusi lainnya. Dia menangis terseduh-seduh. Tapi semua telah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Mas Tirto Darmo Haryono atau MT Haryono bukan sejak awal bercita-cita menjadi tentara. Jalan hidupnya
mula-mula tertuju ke dunia medis. Lelaki kelahiran Surabaya 20 Januari 1924 ini pernah menempuh pendidikan di Ika Daigaku, sekolah kedokteran pada masa pendudukan Jepang. Di sana, ia bercita-cita menjadi dokter, sebuah profesi yang terhormat bagi kalangan terpelajar Bumi Putra. Namun sejarah bergerak ke arah lain, menyeret Haryono muda dari ruang kuliah kedokteran menuju barisan tentara Republik yang baru lahir. Sebagai anak bangsawan Jawa, Haryono mendapat kesempatan menempuh pendidikan yang baik. Setelah menamatkan Hollands Inland School, ia kemudian melanjutkan ke Europe Large School dan kemudian ke Hogereburg School. Pendidikan Eropa itu memberinya keunggulan intelektual sekaligus kecakapan bahasa asing. Dia menguasai bahasa Belanda, Jepang, dan Inggris. Saat masuk ke sekolah kedokteran Jepang, dia juga ikut serta dalam pembela tanah air atau PETA. Namun, Haryono tidak sempat lulus dari sekolah kedokterannya karena Jepang keburu menyerah pada tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan mengubah jalan hidupnya. Haryono melupakan cita-cita menjadi dokter dan ikut berjuang mempertahankan Republik bersama para pemuda lain. Ia masuk Tentara Keamanan Rakyat cikal bakal TNI, dan berkat kemampuan bahasanya yang mumpuni, Haryono ditugaskan menjadi kepala kantor penghubung lalu kepala bagian penerangan sekaligus juru bicara staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Kemampuan diplomasi ini kemudian membawanya lebih jauh. Ia dipercaya menjadi sekretaris delegasi militer Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Dan ini adalah salah satu momen paling penting dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Karir Haryono terus menanjak setelah kedaulatan tercapai. Ia menjadi atase militer di Den Haag dari tahun 1950 sampai 1954. Lalu naik hingga menjabat Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal pada 1 Juli 1964. Situasi perpolitikan saat Haryono menjabat sedang panas oleh konfrontasi dengan Malaysia. Di dalam negeri, Angkatan Darat bersaing keras dengan PKI demi merebut pengaruh Soekarno dalam segitiga perpolitikan Indonesia ketika itu. Saat isu Dewan Jenderal mulai santer, Haryono ditugaskan Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani menjalin kontak dengan perusahaan-perusahaan minyak asing. Tugas itu memperlihatkan peran strategis Haryono di tubuh Angkatan Darat. Sebagai pejabat tinggi yang menguasai bahasa asing, ia menjadi jembatan komunikasi antara kepentingan nasional dan jaringan internasional. Memasuki pertengahan tahun 1960-an, Angkatan Darat berhadapan langsung dengan Partai Komunis Indonesia yang berusaha memperluas pengaruhnya di sekitar Presiden Soekarno. Salah satu isu paling panas adalah gagasan Angkatan Kelima, ide PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani sebagai kekuatan bersenjata di luar struktur resmi TNI. Haryono termasuk perwira yang menolak keras gagasan itu. Baginya, membiarkan kelompok sipil bersenjata akan menciptakan ketidakstabilan dan mengancam eksistensi militer yang baru saja dibangun. Penolakannya itu membuat Haryono semakin dicap sebagai penghalang agenda PKI. Isu Dewan Jenderal yang beredar menjelang 1965 kerap dipakai PKI untuk menuding perwira-perwira Angkatan Darat termasuk dirinya sedang merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno. Tuduhan itu tidak pernah terbukti, tapi cukup untuk menambah tegang relasi antara Angkatan Darat, PKI, dan Istana Presiden. Dini hari 1 Oktober 1965, suasana Jalan Prambanan Menteng yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam. Sejumlah truk militer berhenti di depan rumah Letnan Jenderal M.T. Haryono. Dari dalam truk, turun sekitar 1 peleton pasukan Cakrabirawa dipimpin Sersan Mayor Bungkus. Mereka datang dengan dalih menjemput sang jenderal atas perintah Presiden Soekarno. Pasukan ini kemudian mengetuk pintu rumah sang jenderal. Istri sang jenderal, Mariatni, kemudian membuka pintu dan mendapati sekelompok prajurit bersenjata lengkap. Yan.
Malam, Bu. Malam. Ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Istri MT Haryono kemudian menyampaikan bahwa ia dipanggil menghadap Presiden. Tetapi Haryono curiga. Ia tahu persis Presiden tidak mungkin memanggilnya subuh-subuh begini. Kepada istrinya, sang jenderal memerintahkan untuk segera pindah kamar dan membangunkan anak-anak karena mereka akan membunuh dirinya. Sang jenderal kemudian meminta istrinya untuk pindah ke kamar depan beserta anak-anaknya. Dan benar saja, pasukan Cakrabirawa merangsek masuk. Di tengah gelap kamar, MT Haryono berusaha menyelamatkan diri. Ketika lampu dipadamkan dan pintu didobrak, Haryono melompat ke balik lemari. Seorang anggota Cakrabirawa menyalakan kertas koran yang dibakar untuk menerangi ruangan dan mencari keberadaan korban. Bakar kertas. Mami, kita mau diapain? Beberapa detik kemudian, terdengar suara rentetan senjata saat sang jenderal berupaya merebut senjata Cakrabirawa. Haryono terluka parah setelah senapan ditembakkan ke arahnya. Beberapa kesaksian menyebut bahwa Sersan Mayor Bungkus sebagai yang menembak dengan senapan Thompson. Jasad MT Haryono kemudian diseret para prajurit itu ke dalam truk dan membawanya pergi menuju lubang buaya. Darah yang tercecer di lantai kemudian dipel sendiri oleh istrinya agar anak-anaknya tak melihat ceceran darah ayah mereka. Jasad sang jenderal kemudian ditemukan di dalam sumur maut lubang buaya bersama 6 perwira angkatan darat lainnya pada 3 Oktober 1965. Dini hari 1 Oktober 1965, Letnan 1 Dul Arif, Komandan Pasukan Pasopati, pasukan inti penculik para jenderal, membentuk 7 grup pasukan dari Satgas Pasopati itu di lubang buaya. Masing-masing grup ditujukan untuk menculik ke-7 jenderal yang menjadi sasaran mereka. Salah satu tim yang dibentuk bertugas khusus untuk menculik Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigjen DI Panjaitan dipimpin oleh Sersan Soekarjo dari Batalion 454 Banteng Riders di Ponorogo, didukung pasukan Cakrabirawa. Pasukan penculik berjumlah 50 orang melakukan penyerbuan dan penculikan ke rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin 53 Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Operasi militer itu berlangsung selama 1,5 jam, dimulai dari jam 3.30 hingga jam 5 menjelang pagi. Ramadan KH dan Sugiyarta Sriwibawa dalam buku DI Panjaitan, Pahlawan Revolusi Gugur dalam Seragam Kebesaran, menggambarkan rumah Panjaitan terdiri dari 2 lantai dengan kamar tidur yang berada di atas. Di dekat rumahnya terdapat sebuah pavilion kecil yang dihuni oleh kerabat Panjaitan. Pada jam 3.30 pagi itu, istri sang jenderal, Marike Panjaitan Boru Tambunan yang berada di lantai atas mendengar suara gaduh di bawah dan berusaha untuk melihat ke bawah.
Awalnya Nyonya Panjaitan menduga ada maling masuk ke rumah sebelah dan sedang dikejar oleh warga. Dari foto rekonstruksi penculikan sang jenderal, terlihat pasukan yang dipimpin oleh Cakrabirawa turun dari bis dan berjalan menuju rumah DI Panjaitan yang berjarak 50 meter dari tempat mereka memarkirkan kendaraan. Kemudian di foto rekonstruksi itu terlihat bagaimana pasukan penculik meloncati pagar dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian pasukan ini marah-marah karena tidak berhasil menemukan jalan masuk ke rumah DI Panjaitan. Karena kesal tidak menemukan jalan masuk ke ruang dalam, akhirnya pasukan tersebut menembaki seluruh rumah menggunakan senjata otomatis M3 Grace Gun. Jumlah selongsong peluru yang ditemukan lebih dari 400 peluru, sehingga menghancurkan rumah sampai ke atap-atapnya. Rumah tersebut hancur dan tidak bisa ditinggali lagi selama 1 bulan. Jam 4 pagi, beberapa pasukan berhasil masuk dari pintu garasi dan membangunkan semua pembantu rumah tangga. Mereka menanyakan lokasi kamar tidur DI Panjaitan. Setelah berhasil masuk, para penculik ini tidak berani naik ke atas karena mereka takut Panjaitan akan melawan dan menembak balik mereka. Dalam keadaan gelap sekitar jam 4 pagi, pasukan penculik ini berhasil masuk ke dalam ruang belajar lantai bawah dan mulai menembaki secara sembarangan. Mereka juga mulai mengumpulkan para pelayan sang jenderal. Kesal tidak menemukan sang jenderal, salah satu pasukan memukuli dan menembak pelayan. Namun sang pelayan itu selamat. Selanjutnya, pasukan ini kembali menembak sembarangan. Sebagian pasukan berhasil memasuki kamar tidur Victor Naiborhu dan Albert Naiborhu di ruang bawah. Kedua keponakan DI Panjaitan ini mereka tembak. Albert tewas di tempat dengan 5 peluru bersarang di perutnya. Sementara Victor selamat tapi kakinya ditembak. Sebelum tewas, Albert sempat berteriak agar pamannya tidak menyerah. Pasukan penculik juga memaksa salah satu pelayan untuk naik ke atas dan memanggil Jenderal Panjaitan agar turun ke bawah. Mereka berteriak-teriak memanggil sang jenderal untuk turun karena dipanggil ke istana. Dari atas, Jenderal Panjaitan berusaha melihat jumlah pasukan yang menembakinya di bawah. Namun keadaan sangat gelap karena semua lampu mati. Sang jenderal berusaha melawan dan menembak balik, tapi sayangnya senjatanya macet. Istrinya pun mengingatkan bahwa akan sangat berbahaya jika menembak balik karena banyak anak-anak di lantai sedang tiarap. Pasukan penculik mengancam akan menghabisi semua keluarga jika Panjaitan tidak menyerah dan segera turun. Karena hari mulai terang dan Panjaitan belum juga berhasil mereka tangkap, sebagian besar pasukan penculik sudah lari, meninggalkan rumah DI Panjaitan dengan semua kendaraan mereka. Pasukan ini meninggalkan beberapa pasukan di dalam rumah yang sedang berada di ruang tamu dan terus menembaki ke ruang atas. Melihat situasi yang semakin mengerikan, 2 orang keponakannya sudah tertembak dan 1 pelayannya juga ditembak. Akhirnya demi menjaga keselamatan anak-anaknya, sang jenderal memutuskan untuk turun ke bawah. Setelah terus-menerus ditembaki dari bawah hampir 1 jam, akhirnya DI Panjaitan memenuhi permintaan pasukan penculik untuk segera turun ke bawah. Pasukan penyerbu berteriak bahwa DI Panjaitan harus segera turun karena dipanggil presiden ke istana. Sambil terus ditembaki, sang jenderal menjawab bahwa jika dipanggil ke istana, maka dia ingin berseragam kehormatan. Dia kemudian memutuskan tidak langsung turun tetapi ganti pakaian dengan pakaian kehormatan Tentara Angkatan Darat. Dengan memakai baju kehormatan militer, Jenderal Panjaitan turun dengan gagah menemui para penculiknya. Sesampainya di bawah, seorang tentara berseragam hijau dengan topi baja berseru, "Siap, beri hormat." Tapi Panjaitan hanya mengambil topi,
mengapitnya di ketiak kiri dan kemudian berdoa di garasi di sekeliling para penculiknya. Tak diacuhkan seperti itu, si tentara penculik memukul Panjaitan dengan gagang senapan dan kemudian menembak sang jenderal. Catherine Panjaitan, putri Jenderal Panjaitan, menjadi saksi mata peristiwa dramatis yang menakutkan tersebut. Saya melihat kepala Papi ditembak 2 kali dengan air mata yang meleleh. Saya berteriak, saya ambil darah Papi dan saya usapkan ke wajah turun sampai ke dada. Begitu ujar Catherine. Karena hari sudah pagi dan mulai terang, ditambah lagi sebagian besar pasukan sudah lari menggunakan 2 kendaraan bus mereka, sisa pasukan Cakrawirawa yang masih tertinggal kebingungan. Mereka bingung bagaimana cara membawa jenazah Jenderal Panjaitan ke Lubang Buaya. Tiba-tiba salah satu prajurit melihat truk peruri melintas. Dia langsung membajak dan menodong pengemudi truk itu. Karena pintu pagar rumah setinggi 2 meter masih dalam keadaan terkunci, maka pasukan itu kemudian melemparkan jenazah DI Panjaitan begitu saja keluar pagar. Kemudian jenazah sang jenderal dilemparkan begitu saja ke dalam truk yang dibajak dan dibawa ke Lubang Buaya. Tak lama setelah kejadian itu, Letnan Kolonel Herman Saren Sudiro bersama 6 anak buahnya memacu Panser Saraken ke rumah DI Panjaitan. Dia baru saja menerima informasi dari Letkol Triharjo bahwa telah terjadi keributan di kediaman Brigjen Panjaitan. Herman menyebut bahwa Triharjo meminta Panser untuk mengusir Garong dari rumah DI Panjaitan. Ketika Herman sampai di rumah itu, dia melihat pintu gerbang halaman rumah masih terkunci. Tapi kaca-kaca jendela pecah berantakan. Suasana rumah itu terlihat ganjil dan begitu mengerikan. Herman turun sambil mendekap senjata serbu dalam keadaan siap tembak. Tapi dia kemudian diusir oleh istri sang jenderal karena sang istri masih trauma melihat orang berseragam tentara. 4 hari kemudian, jenazah DI Panjaitan bersama jenazah jenderal lainnya ditemukan di sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya. Kemudian Pangkostrat Maijen Soeharto menginstruksikan untuk melakukan pemeriksaan dan otopsi jenazah para jenderal. Jenazah dengan visum et repertum nomor H.107 atas nama DI Panjaitan melaporkan kesimpulan pada tubuh mayat terdapat 2 luka tembak masuk di kepala bagian depan, sebuah luka tembak masuk di kepala bagian belakang, dan terdapat 2 luka tembak keluar di bagian kepala kiri. Selain itu, juga terdapat luka iris di punggung tangan kiri.
Ada sebuah scene adegan di film G30 SPKI di mana Pierre Tendean, sang ajudan Jenderal Nasution, sedang membaca surat. Surat itu dari kekasihnya, Rukmini, yang bermukim di Medan. Dua putri Pak Nas kemudian menggodanya. Begitulah gambaran hari-hari terakhir Pierre Tendean sebelum gugur pada peristiwa G30 SPKI. Kok Pierre bisa baca surat dalam gelap? Oh, Pierre berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat. Dari Medan pasti. Dan akhirnya sang letnan kembali ke pangkuan Pertiwi dan tidak sempat mempersunting pujaan hatinya itu. Nurindah Rukmini Kamim. Pierre pertama kali bertemu Rukmini di Medan pada tahun 1963. Saat itu, Pierre baru saja menamatkan pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat dan bertugas di Yonzipur 1, Daerah Militer 2, Bukit Barisan di Medan. Jarak usia mereka terpaut cukup jauh. Pierre 8 tahun lebih tua dari Rukmini yang saat itu masih duduk di bangku SMA. Rukmini adalah putri sulung seorang pengusaha terkemuka di Sumatera Utara. Ayahnya bernama Raden Kamim Rijo Siswo Pranoto. Pierre dan Rukmini berkenalan melalui dua sahabat baik Pierre, sesama Danton Yonzipur, Satrio Wibowo dan Setiono Hadi. Awalnya Pierre gerah didesak terus-menerus oleh keduanya untuk bertemu gadis ayu berdarah Jogja tersebut. Dia beralasan ingin fokus di batalion. Tapi kemudian demi melihat Rukmini yang sederhana dan lembut, Pierre langsung jatuh hati. Mimin adalah panggilan sayang Pierre untuk Rukmini, sementara Rukmini memanggilnya dengan sebutan Mas Pierre. Sejak saat itu, pada kunjungan-kunjungan berikutnya, Pierre memutuskan tidak lagi dikawal oleh dua orang temannya itu. Kebetulan lokasi asrama Pierre terletak di Sesi Kambing yang juga markas Kodam Bukit Barisan. Sedangkan rumah Rukmini berada di Jalan Skip, tak jauh dari asrama Pierre. Akhirnya Pierre sering bertandang ke rumah Rukmini dan cinta mereka pun bersemi. Pierre sangat beruntung dapat memetik hati Rukmini yang cantik, santun, dan bersahaja itu. Begitupun Rukmini. Dia menjadi perempuan yang beruntung karena dapat menaklukkan hati sang perwira muda tampan ini. Sejak taruna, Pierre memang selalu menjadi pusat perhatian para gadis remaja. Selain memiliki tubuh yang atletis, Pierre juga memiliki roman wajah yang sangat tampan. Oleh gadis-gadis Bandung, Pierre dijuluki sebagai Robert Wagner dari Panorama. Robert Wagner adalah bintang film Amerika yang terkenal pada saat itu. Sedangkan Panorama adalah tempat pendidikan ATK di Bandung. Saat menjadi ajudan Nasution, Pierre sering diledek sebagai Jawa Londo oleh anak-anak menteng sekitar kediaman Nasution. Dia diolok seperti itu karena perawakan Pierre yang berkulit putih, berhidung mancung, dan posturnya yang jangkung, persis Londo. Tapi kalau sudah bicara, logat Jawa Semarangnya sangat kental. Jauh sebelum bertugas di Medan, Pierre sudah ikut terjun di palagan tempur. Saat masih menjadi taruna ATK, Pierre sudah dikirim ke medan pertempuran di Sumatera Barat pada Februari 1958. Dia ditugaskan untuk melawan pemberontakan PRRI. Saat itu, Pierre Tendean masih menyandang pangkat Kopral Taruna. Pierre lulus Akademi Militer pada tahun 1961 dan berhak menyandang pangkat Letnan II. Setelah itu, dia ditugaskan menjadi komandan peleton Batalion Zeni Tempur di Kodam 2 Bukit Barisan Sumatera Utara pada tahun 1963, di mana Pierre menemukan sang pujaan hatinya. Baru saja menjalin hubungan serius dengan Rukmini, Pierre kemudian mendapat tugas mengikuti pendidikan intelijen di Bogor. Ia harus meninggalkan Medan dan menjalin hubungan jarak jauh dengan Rukmini.
Pierre juga beberapa kali menjalankan tugas intelijen untuk menyusup ke Malaya atau Malaysia yang saat itu sedang berkonfrontasi dengan Indonesia. Ketika Dwi Korra dicetuskan, ia bertugas untuk memimpin gerakan sukarelawan yang akan mengadakan penyusupan ke daerah Malaysia. 3 kali Pierre berhasil menyusup ke sana. Pada penyusupan yang ketiga kalinya, speedboat yang ditumpanginya bersama anak buahnya dikejar oleh kapal Inggris. Beruntung dirinya berhasil lolos dari sergapan musuh dengan bergelantungan di bawah perahu nelayan. Selesai tugas intelijennya di Malaysia, Pierre diangkat menjadi ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution pada 15 April 1965. Saat itu Pierre berniat sangat serius untuk melamar Rukmini. Rencana itu dikabarkan Pierre lewat surat ke keluarganya di Semarang dan ia minta doa restu untuk menikah. Akhir Juli 1965, Pierre bertugas mengawal Jenderal Nasution beserta istrinya ke Medan untuk melakukan peninjauan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Pierre untuk melepas rindu dengan Rukmini. Sekaligus juga dia ingin menyampaikan tekadnya melamar Rukmini kepada orang tuanya. Pierre pun menemui orang tua Rukmini. Lamarannya diterima dan disepakati bahwa pernikahan akan digelar 5 bulan mendatang, tepatnya tanggal 21 November 1965. Menurut sebuah sumber, pada petang hari tanggal 30 September sebelum tragedi penculikan itu terjadi, Pierre masih sempat melihat-lihat sebuah pavilion yang akan dikontrakan di Jalan Jambu. Rencananya pavilion ini akan ditempati bersama istrinya kelak. Namun naas pada dini hari 1 Oktober 1965, Pierre ditangkap gerombolan penculik yang menarget Jenderal Nasution. Mereka menyangka Pierre adalah Nasution. Jenderal Nasution sendiri berhasil lolos, namun putri bungsunya Ade Irma Suryani tertembak oleh pasukan penculik. Jangan bergerak! Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Kabar, Nurdin telah tertangkap. Ketika ditangkap, kedua tangan Pierre diikat ke belakang. Ia didudukan di bawah pohon sambil menunggu pasukan para penculik itu berkumpul dan kendaraan pengangkut mereka tiba. Kemudian Pierre dibawa ke desa Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi Angkatan Darat lainnya. Dalam sidang Mahmilub, Komandan Pasopati di Lubang Buaya, Mayor Gatot Sukrisno pada waktu itu masih sempat menanyakan kepada sentral komando mereka di Gedung Penas akan diapakan tawanan yang masih hidup ini. Maksudnya adalah Pierre Tendean. Jawaban yang datang berisi perintah untuk membereskan sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya, bunuh semua. Tapi sebelum jawaban itu sampai, Pierre sudah dibunuh lebih dulu. Meskipun pangkat saya lebih tinggi dari pangkat Jahurup, tapi waktu itu yang namanya Cakrabirawa lebih berkuasa dan ditakuti. Begitu kata Gatot Sukrisno ketika ditanya mengapa ia kalah pengaruh terhadap Jahurup yang cuma pembantu letnan 2. Menurut keterangan, Pierre ditembak oleh 3 orang. Ketika ia jatuh ke depan dan belum juga meninggal, Jahuruplah yang kemudian membereskannya dengan melepaskan tembakan terakhir. Dan gugurlah sang Robert Wagner dari panorama itu. Kemudian buyar jugalah rencana menikahnya dengan Rukmini yang tinggal hitungan minggu itu. Gugurnya Pierre membawa luka mendalam bagi Rukmini. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Rukmini untuk memulihkan perasaannya. Baru pada tahun 1972 Rukmini menemukan jodohnya kembali. Bukan tentara, tapi seorang karyawan bank. Dan mereka dikaruniai 3 orang anak dan 5 cucu. Rukmini hidup bahagia hingga akhir hayat sang suami di tahun 2014. Salah seorang tim penulis biografi resmi Pierre Tendean, Novirini Drivina, mengatakan bahwa Rukmini sangat tertutup saat ditanya tentang Pierre. Pada tahun 2018, tim penulis menyambangi Rukmini yang sudah sepuh. Dia tinggal bersama 3 cucunya di Bekasi. Dia sama sekali tidak mau menceritakan apapun tentang kenangannya bersama Pierre. Itu privasi saya dan Mas Pierre, begitu jawabnya.
Rukmini wafat pada 27 Juli 2019 membawa kenangan tentang Pierre yang tersimpan rapat.